Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa SDIT Al-Ajami Cianjur akan mensimulasikan sekaligus mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan tayamum untuk memenuhi matkul fikih 1 dari Ibu dosen Hana Septiana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan tayamum sekaligus prakteknya. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Bu, apa sih tayamum itu? Adalah pengganti wudhu dan ada sebab-sebab yang bisa seseorang melakukan tayamum. Yang ke-1 fardhu mai. Apa itu fardhu mai? Yang satu ketika tidak ada air. Dikarenakan musim kekeringan atau kita sedang berada di pegunungan. Saat kita mau melaksanakan sholat, tidak ada air untuk berwudu, maka di sana kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Yang kedua, wal maradu, yang artinya sakit yang memang benar-benar tidak bisa menyentuh air. Nah, karena kalau seseorang menyentuh air akan menyebabkan seseorang itu semakin parah sakitnya, maka seseorang boleh mengganti air wudhunya dengan tayamum. Yang ketiganya, apakah ada yang tahu? Yang ketiga yaitu wal ihtiyaju ilaihi li'atsyi hayawanin. Ada air, cuman airnya sangat diperlukan oleh hewan yang dimuliakan oleh syara. Ibu izin bertanya, apakah tayamum memiliki syarat dan rukun seperti wudhu? Dalam kitab Safinatun Najah terdapat 10 syarat sah tayamum. Yang pertama, tayamum itu harus menggunakan tanah atau debu. Yang kedua, debunya harus suci. Jadi, dalam tayamum tidak boleh mengambil tanah yang berdekatan tanah itu dengan najis. Yang ketiga, bukan debu mustakmal, artinya debu itu tidak pernah dipakai tayamum. Yang keempat, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain atau benda-benda yang dapat mencampur meskipun sedikit. Contohnya, tanah itu bercampur dengan tepung. Yang kelima, menghendaki berniat ketika akan melaksanakan tayamum. Dan yang keenam, mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketujuh, menghilangkan najis. Yang kedelapan, berhati-hati atau tayamum itu diwajibkan harus menghadap kiblat. Yang kesembilan, tayamum dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Jadi, kalau belum memasuki waktu sholat, tayamum tidak diperbolehkan atau tayamumnya tidak akan sah. Contoh, kita bertayamum pada jam 11 sebelum memasuki waktu duhur. Itu tidak boleh, karena dalam tayamum syaratnya harus memasuki waktu sholat. Yang terakhir, yang ke-10, tayamum hanya bisa dilaksanakan untuk 1 kali sholat fardu saja. Tidak bisa untuk dilakukan atau dipakai untuk berkali-kali sholat fardu. Contohnya, kita melaksanakan tayamum untuk sholat maghrib. Meskipun tidak ada sesuatu yang membatalkan, tetap tayamum itu tidak bisa dipakai untuk sholat isya. Setelah memasuki sholat isya, kita tetap harus melakukan tayamum kembali. Itulah syarat-syarat ke-10 tayamum yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Tentu saja ada. Dalam tayamum pun memiliki syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Oke, baiklah. Untuk pertama kita akan bahas syaratnya terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Kalau rukunnya gimana? Apakah kita harus kumur-kumur seperti wudhu? Tentu tidak. Supaya kita lebih paham mengenai tayamum, mari kita langsung praktek. Sebelumnya, kita akan membahas dulu rukun tayamum. Nah, jadi rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama itu memindahkan debu. Nah, seperti yang kita lihat, itu Teh Awa sudah memindahkan debu dari tanah yang sudah disiapkan. Oke, rukun tayamum yang kedua yaitu niat. Nah, niat tersebut
diucapkan ketika sedang mengusap wajah. Nawaitu tayamuma listibati sholati lillahi ta'ala. Nah, jadi rukun tayamum yang keempat yaitu adalah mengusap kedua tangan. Seperti yang kita lihat, sekarang kita ganti yang praktek ya guys ya. Kali ini kita bertemu dengan AA ganteng, abang-abangan kita dari Sukabumi Al-Mukarram Ahmad Fahmi Al-Husaini. AA ganteng ini sedang mempraktekkan rukun tayamum yang keempat, yaitu mengusap kedua tangannya. Disimak baik-baik ya guys. A few moments later. Thinking about jumping in it, staring at you, skinny dipping deep inside my head.